28 berarti 15 menitnya Bu Elpita pukul berapa gimana? itu? Bu Elpita masuk ke main room kan? 30 berarti pas jam 6, Bu, jam 4. Jam 4. Berarti Jam 4 kurang 2 menit. Sebentar, 15.28. ini Bu Elia masuk dulu ke ini, Bu Elia masuk ke BOR, Bu. 43. Ini masih di main room ini. Berarti pukul 15.45, Pak. Nah, Bu Elpita sama siapa nih? Yang enggak Bapak ada, Bu. selesai. Nggak ada suara 15 ya? menit loh Bu, Bapak nggak cuman. ada suara. Yang anggap 15 Saya menitnya. Oh iya, Bu 15 Elpita sama siapa? 15.45, 15.43, Bu. Bisa. Iya. Recordnya titik 2 nih, Bu. Titik 3. Kita sudah bisa dimulai, Bu. Titik 3, klik begitu. Di situ ada Ini minute masih recording. ada suara Pak Gede di sini gimana ini? Nggak apa-apa. Nggak tahu. Konfirmasi dulu, Pak. Tapi nggak apa-apa kayaknya ya. Ya, ini berarti yang jadi co-hostnya Bu Juni. Oke, ini Pak Jumadi kedengaran nggak suara saya? Sudah, Pak. Saya sudah mulai merekam ini, Bapak. Udah bisa Sudah ya saya rekam ya? Oke, bisa. Sudah memulai saya. Suara Bapak ada di sini nggak apa-apa, Pak ya? Titik 3 yang di bawah pilih yang manage recording di bagian atas, nomor 2 dari atas. Minute recording ya. Pak Sudarisman sudah. Saya matikan aja, Pak. Ibu bisa saya matikan Pak. Iya. Baik, saya dulu apa Bapak dulu? Ibu dulu yang jadi coachnya. Yang jadi coach. Iya. Ibu dulu. Oke, berarti saya 30, 15, 45 menit ya Pak? Iya, siap. Oke. Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Jumadi? Alhamdulillah Ibu, hari ini sehat, semangat dan luar biasa untuk hari ini. Oke. Baik Bapak, berhubung waktu kita cuma 15 menit, jadi kita langsung ke poin saja Bapak. Saya ingin Bapak menyampaikan dulu kira-kira apa permasalahan Bapak sekarang ini, sehingga Bapak kita hari ini berjanji untuk berbicara atau berbincang. Ya Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Ibu di dalam kelas atau pengelolaan kelas. Karena ada beberapa siswa yang kurang kondusif kalau dalam pembelajaran. Oke. Jadi tujuannya kurang lebihnya bahwa Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak di kelas gitu ya? Iya Ibu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Luar biasa tujuan Bapak. Nah, dari tujuan yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak sekarang ini posisi Bapak, kalau dilihat dari nilai atau skalanya dari 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sehingga Bapak mampu untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Iya Ibu, saya sudah mencoba beberapa metode dalam pembelajaran, tetapi belum ada yang efektif. Kalau diberi nilai, untuk saat ini saya berada di nilai 6 dan 7, antara 6 dan 7. Oke, baik. Bapak sudah berada di nilai 6, berarti itu sebenarnya sudah setengah ke atas nilainya ya. Sudah kita beri apresiasi Bapak. Nah, dengan skala yang sudah seperti itu, sudah mencapai nilai 6, nah Bapak harus sadar di mana sih kekuatan Bapak gitu. Ya Ibu, untuk kekuatan saya sudah menerapkan beberapa strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat saya sedang menjelaskan. Terus ada juga beberapa siswa yang sering aktif, tetapi aktifnya itu terlewat aktif Ibu. Jadi saya ingin mengondusifkan itu. Baik. Jadi dengan sudah memiliki kekuatan bahwa Bapak sudah memiliki cara untuk melakukan sampai pada tujuan Bapak. Nah, berdasarkan dari kekuatan yang sudah Bapak lakukan dan tujuan yang sudah Bapak inginkan, kira-kira apa hambatan yang mungkin bisa menghalangi Bapak
untuk meraih tujuan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Hambatan saya terkait strategi, Bu. Mungkin strategi yang saya terapkan itu ada yang kurang maksimal. Saya mohon pertimbangan atau masukan atau saran dari Ibu, strategi saya bagaimana untuk lebih memaksimalkan tujuan saya tersebut, Ibu. Oke, baik. Jadi kurang lebihnya sampai sekarang ini rencana Bapak, hambatan Bapak itu adalah di strateginya bagaimana gitu ya untuk Ya, menerapkan itu. Oke, baik Bapak. Nah, dengan adanya hambatan tersebut Bapak sudah menyadari bahwa tujuan Bapak pasti akan memiliki hambatan. Nah, dengan hambatan tersebut Bapak apa kira-kira rencana Bapak untuk dapat mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? rencana saya untuk tujuan saya akan tercapai yaitu supaya kelas kondusif. Rencana saya itu mengkelompokkan siswa berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi nanti saya mudah untuk mengawasi rencana saya ini untuk mengawasi membimbing siswa yang terlalu aktif atau siswa yang suka mengganggu temannya seperti itu. Rencana saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Dari rencana-rencana Bapak tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, mana kira-kira yang menjadi prioritas utama Bapak? Rencana prioritas saya, Ibu, untuk yang akan saya terapkan di pembelajaran atau untuk mencapai tujuan saya itu mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya tadi, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang prioritas saya, supaya nanti siswa yang aktifnya itu terlalu aktif mengganggu aktivitas teman yang lain bisa lebih kondusif di dalam kelas. Oke. Nah, jadi lalu strategi Bapak untuk bahwa prioritas Bapak itu bisa tercapai apa? Kira-kira Bapak? Strategi saya akan mengondisikan kelas, kemudian teknik atau cara dengan saya datang lebih dahulu, sehingga apabila saya datang terlebih dahulu di kelas itu siswa akan merasa senang dan nyaman karena sudah ada bapak gurunya di kelas seperti itu. Iya, luar biasa. Sebenarnya saya yakin Bapak ini sudah memiliki suatu kemampuan, sudah memiliki semangat yang tinggi. Dengan seperti itu saya yakin sebenarnya apa yang menjadi tujuan Bapak itu sebenarnya sangat bisa dan mampu untuk dapat diraih. Apalagi setahu saya Bapak juga memiliki kekuatan lain yang mungkin selama ini Bapak tidak sadari. Nah, jadi Bapak untuk melaksanakan tujuan Bapak agar tercapai, kira-kira butuh berapa jangka waktu yang Bapak butuhkan, Ibu? Yang saya perlukan, Ibu, waktu untuk mencapai tujuan saya ini kurang lebih di semester awal ini 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan ini Iya. kemungkinan Bapak sudah bisa ya Insya Allah untuk sudah bisa. mencapai. Bagaimana mengatur kondisi kelas, ya, menciptakan kelas yang kondusif. Itu mudah-mudahan dengan beberapa bulan ini Bapak bisa tercapai. Ya, itu harapan Bapak. Ya. Semoga ya dengan semangat Bapak, harapan dan waktu yang segitu cukup untuk Bapak untuk melaksanakan aksi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut. Amin. Ya. Di awal tadi Bapak saya menanyakan bahwa bahwa dari skala ini Bapak ada di posisi 6 ya. Iya. Sekarang ini Bapak sudah mengetahui hambatannya apa, rencana Bapak juga sudah tahu apa, kemudian bahkan Bapak juga sudah tahu strategi Bapak apa, kemudian berapa waktu yang Bapak butuhkan. Nah, ini kira-kira ini untuk lebih menambah semangat Bapak ingin berada di skala angka berapa dari 1 sampai 10 itu? Saya ingin di skala 9 atau 10, Ibu, yang sampai maksimal. Iya. Harus optimis ya, Pak? Iya, siap, Ibu. Iya, harus optimis.
Bapak harus optimis bahwa Bapak mampu melaksanakan itu. Apalagi dengan pengalaman Bapak mengajar yang sudah cukup lama, saya yakin itu tidak menjadi hambatan sebenarnya. Oke, Bapak, selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi kalau ternyata memang ada hambatan atau gangguan yang terjadi, Pak? Untuk mengantisipasinya Ibu, kalau ada hambatan yang kemungkinan bisa terjadi yang tidak kita duga, saya selalu terus mengkoreksi diri saya sendiri, di mana letak kekurangan saya, di mana letak kesalahan saya di dalam menciptakan kelas yang kondusif tadi. Nah, hambatan-hambatan itulah nanti akan dengan sendirinya bisa saya selesaikan dengan saya mengoreksi diri saya sendiri. Mungkin hambatan itu berasal dari diri saya sendiri atau faktor alam atau faktor yang lainnya itu. Oke, benar Pak. Jadi dalam mengantisipasi adanya suatu gangguan atau hambatan, memang kita harus pandai merefleksi diri kita, Bapak. Jangan bosan Bapak untuk meminta umpan balik dari rekan sejawat juga, karena mereka juga tahu bagaimana kita, dari mereka juga kita bisa belajar gitu. Dengan kesalahan kita, kalau kita pandai merefleksikan diri, kita juga bisa memperbaiki diri. Karena dari kesalahan itulah suatu pembelajaran ya Pak ya. Ya, benar sekali Bu. Oke. Baik, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana cara rencana Bapak, strategi Bapak, waktu yang dibutuhkan, bahkan Bapak sudah menyampaikan ukuran keberhasilan Bapak yang sangat maksimal. Kemudian Bapak juga tahu bagaimana jika ada hambatan, siapa saja yang bisa diajak kerjasama agar rencana Bapak ini bisa terwujud bagaimana? Iya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya itu. Jadi Ibu, rencana saya untuk mencapai tujuan saya tercapainya itu ada beberapa pihak yang perlu saya libatkan, terutama dari pihak sekolah, warga sekolah, dari kepala sekolah, rekan kerja Bapak Ibu, dewan guru, bidang studi, dan juga yang tidak kalah pentingnya yaitu saya akan melibatkan keterlibatan wali murid untuk mencapai tujuan saya itu Ibu. Ya. Jadi memang melibatkan seluruh pihak sangat dibutuhkan ya Pak untuk melaksanakan suatu aksi. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita mampu melaksanakan sendiri. Itu tidak mungkin ya Pak. Butuh ada kolaborasi, adanya kerjasama dengan rekan sejawat, di mana mereka nanti juga yang akan memberikan bantuan kepada kita, memberikan umpan balik kepada kita. Jadi dengan seperti itu, rencana ini, apa yang Bapak rencanakan tidak akan terasa berat. Karena Bapak memiliki pendukung-pendukung yang luar biasa gitu. Iya, benar sekali. Luar biasa Pak Jumadi. Nah ini pertanyaan saya yang terakhir Bapak, dari percakapan kita ini Bapak, apa yang dapat kita ambil, dapat kita simpulkan Pak? Dari percakapan dari awal hingga akhir ini Ibu, yang dapat saya sampaikan untuk mencapai tujuan saya menciptakan kelas yang kondusif, sudah terpancang atau sudah mulai muncul solusi-solusinya berkat pertanyaan Ibu, saran dari Ibu yang sangat luar biasa, sehingga saya kedepannya bisa mencapai tujuan saya dengan baik berkat saran atau masukan dari Ibu, seperti itu Ibu. Ya, baik Pak Jumadi, terima kasih. Alhamdulillah kalau dengan percakapan kita hari ini ada manfaat yang bisa diambil, ada sisi baik yang kita bisa ambil. Nah, semoga permasalahan Bapak bisa teratasi, kemudian yang menjadi tujuan Bapak bisa tercapai, semua rencana yang sudah Bapak sampaikan juga bisa dilaksanakan. Sekali lagi Bapak harus tetap semangat, bahwa optimis bahwa apa yang sekarang Bapak mungkin rasakan itu suatu permasalahan, itu sebenarnya bukan masalah. Kalau Bapak mau bekerja sama dengan orang lain, apalagi mau bertukar pikiran, bertukar pendapat dengan orang lain. Luar biasa. Tetap semangat Bapak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak sudah hadir pada hari ini, sudah menyampaikan
permasalahan yang sudah Bapak hadapi. Sekali lagi semoga ini membawa manfaat baik untuk tidak hanya untuk Bapak tetapi juga untuk diri saya. Mohon maaf Bapak kalau saya dalam pertanyaan mungkin agak Tidak apa-apa memiliki Ibu. berat atau tidak ada kesalahan, mohon maaf ya Pak ya. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga minta maaf apabila dalam saya menjawab kurang pas dari apa yang Ibu maksud dari pertanyaan tersebut. Tapi sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya itu. Baik. Sama-sama Bapak, kita sama-sama belajar. Baik, saya akhiri ya Pak pembicaraan kita pada saat ini, pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu bergantian saya yang menjadi hostnya. Hostnya ya. Iya. Berarti sekarang 44 Bapak, berarti 44 kalau 16 kurang 1 menit. Oh iya, berarti 59. Iya, 15:59. Bisa dimulai, Bu? Bisa, Bapak, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumadi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini dalam kondisi yang fit dan bisa berjumpa Bapak pada hari ini. Ya, luar biasa sekali, Ibu ya. Jadi begini, Bu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, Oke. bisa disampaikan? Oke, begini Pak. Saya sebenarnya saya bilang ini permasalahan bagi saya di satuan pendidikan saya. Tentang rendahnya kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan sekolah, Bapak. Saya sebagai guru di situ juga setiap itu sebenarnya merasa risih kalau melihat lingkungan yang kotor, Pak. Cuman saya selalu mengajak kelas saya, terutama karena saya mengajar di kelas 6 itu anak-anak didik saya, untuk membersihkan sekolah. Semoga harapan saya ada yang ikut membantu, tapi ternyata ya seperti itu, ketika diajak saja mau tetapi belum ada kesadaran sendiri. Itu yang membuat kesulitan saya, bagaimana cara saya untuk mereka agar lebih peduli terhadap lingkungan sekolah itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu atas niat baik Ibu untuk menjaga lingkungan sekolah yang nyaman untuk siswa, sehingga siswa juga nyaman dalam belajar. Namun ada beberapa kendala tadi Ibu ya terkait dengan rekan sejawat mungkin yang kurang proaktif. Jadi tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu dalam untuk meningkatkan kemajuan kelas yang Ibu sampaikan tadi tentang kebersihan kelas itu kira-kira apa Ibu tujuannya? Apa terfokus kepada siswanya atau kepada rekan sejawatnya tadi? Oke, tujuan saya Bapak ingin menciptakan suatu lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman, yang asri, indah. Itu sebenarnya tidak hanya pada siswa saja, tetapi juga intinya kepada seluruh warga sekolah, baik siswanya, gurunya, dan tenaga pendidiknya. Gitu. Jadi saya ingin semuanya terlibat karena sekolah itu bukan punya saya sendiri atau punya anak kelas 6 sendiri, tetapi punya seluruh warga sekolah. Ibu, ya. Jadi saya ingin mereka itu semuanya terlibat aktif, Bapak, gitu. Iya, jadi Ibu dari tujuan Ibu tadi ada tantangan nggak Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangannya banyak, Pak, besar sekali tantangannya. Yang pertama tantangan yang saya hadapi itu adalah kurangnya rasa rasa peduli pada siswa maupun pada gurunya, kemudian kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan itu masih tetap sampai sekarang. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kurangnya guru untuk menjadi model bagi siswa. Mungkin gurunya juga kurang mengajak siswa untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, ini hambatan. Kalau saya
yang sendiri yang selalu mengajak ke guru-guru, saya kadang merasa tidak enak karena saya juga posisinya hanya sebagai seorang guru, kok selalu ngomong dengan mengajak guru-guru lain itu kayak seolah kayak memerintah gitu, Pak. Jadi di Iya, situ hambatan terbesar saya, Pak. iya Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, dari untuk menjaga lingkungan sekolah supaya nyaman dan bersih. Dari skala 1, kalau diberi penilaian 1 hingga 10, di mana Ibu sudah mencapai tujuan tersebut dari poin 1 sampai 10? Baik, sekarang ini Pak, saya berhubung sekarang ini sudah ada itu beberapa guru yang juga sudah mulai ikut gerakan saya bersih itu. Jadi sekarang ini saya ambil berada di posisi 5 lah, Pak. Iya, 50% dari target kecapean Ibu ya? Iya, baru 50% karena saya yakin guru-guru yang lain belum ikut terlibat aktif, siswanya pun mau, tapi kalau disuruh, jadi belum ada timbul kesadaran diri Kesadaran. seperti itu. Oh iya, benar sekali. Jadi Ibu dari 1 sampai 10 tadi Ibu di posisi yang kelima ya. Kira-kira Iya, Pak. Ibu pasti, saya yakin Ibu punya kekuatan, punya kelebihan. Nah, kira-kira kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira? Oke, kekuatan yang saya miliki Bapak, satu yang pertama itu saya tuh sebenarnya tidak gampang menyerah. Walaupun sudah berkali-kali saya anjurkan kepada anak buang sampah di tempatnya, nah ini kotak sampahnya jangan, tetapi mereka masih tetap melakukannya hal yang sama. Ya di sana sini jika saya datang itu pasti ada masih sampah. Tapi saya tidak bosan Bapak untuk melakukan itu, untuk mengajak mereka ayo berubah. Ya walaupun mungkin sampai sekarang ini memang ada perubahan, tetapi itu tuh. Kemudian yang kekuatan saya terhadap rekan sejawat adalah kalau guru-guru yang senior yang mungkin umurnya di bawah saya atau ini, mereka mungkin agak segan dengan saya itu. Jadi Iya, mereka mau ikut, tetapi jika yang gurunya senior, nah itu yang mungkin di situ agak letak kesulitan saya. Jadi iya Ibu. masih ada yang alhamdulillah mengikuti gerak saya gitu, Pak. Ya, jadi Ibu luar biasa sekali, mempunyai banyak kelebihan diri Ibu sendiri. Jadi bisa mengkondisikan siswa, selalu mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi Ibu, kedepannya rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut apa? Rencana yang akan Ibu lakukan? Rencana Dan, yang dan dapat sekali prioritas. Jadi ada rencana apa yang dapat Ibu sampaikan? Dan prioritas apa yang nanti yang Pastikan Pak Ridwan, kok sudah dapat kesempatan menjadi coach. baik. Kalau Sudah ya? rencana saya, Pak, yang pertama ini yang harus saya lakukan adalah karena membersihkan lingkungan sekolah itu kan piket umum ya. Jadi ya? mereka ada piket kelas dan ada piket umum. Jadi saya akan Nggak membuat apa-apa, nanti berarti daftar 2 rekaman. piket, Nanti kan ini Pak, rekaman piket itu umum dikirim ke gitu. Pak Ridwanto, di email Pak Ridwanto. Ya di piket Iya, umum. Kemudian apa? Ya. Kalau mau kemudian simpel tadi juga jadi 1 gitu ya, biar buat piket umum, kemudian selalu dalam setiap piket umum juga wali kelas itu harus Ya, ikut dalam Ibu. piket umum tersebut. Jadi tidak hanya siswanya yang sadar, gurunya juga bisa peduli. Kemudian yang kedua, rencana saya yang itu adalah membuat banyak-banyak tempat sampah sepertinya Pak. Mungkin tempat sampah kami yang memang mungkin kurang. Jadi akhirnya siswa itu kalau berjalan ke kotak sampah males gitu. Mungkin Oh, harus benar sekali. Iya. memperbanyak Jadi kotak sampah. strategi Dan Ibu yang itu sudah menjadi luar biasa. Iya, yang jadi prioritasnya apa Ibu? Yang jadi ya, prioritasnya? kalau saya untuk sementara ini yang menjadi prioritas utama itu adalah membuat piket umum dulu kayaknya Pak. Kalau kotak sampah kan otomatis kita perlu dana, kita juga perlu rencana Iya, lain benar. gitu. Jadi untuk prioritas utama saat ini kayaknya saya ingin membuat piket umum dulu Pak. Ya, piket umum yang dilibatkan bukan hanya siswa, tetapi wali kelas juga Ibu ya, Iya, perwakilan guru betul. seperti itu. Nah, jadi Ibu sangat luar biasa sekali prioritas dan strategi yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang Ibu ingin sampai ke tujuan tersebut segera terlaksana. Kira-kira dalam menyelesaikan
permasalahan Ibu tadi memerlukan waktu berapa lama kira-kira Ibu? Oke, baik Pak. Nah, karena saya sangat optimis dengan rencana saya ya Pak. Iya. Saya kira-kira waktu yang akan saya perlukan untuk dapat mengajak warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan saya, mudah-mudahan dalam 1 bulan bisa saya laksanakan. Yang penting saya tetap konsisten untuk terus mengingatkan mereka gitu. Iya. Berarti dalam tahu bulan-bulan ini, waktu dekat ini Iya, Ibu ya? iya, Iya. betul. Terus Sebelum akhir dalam tahun pelajaran lah Pak. tahun sebelum pembagian rapot intinya Betul tidak ya. tercapai. Bagus sekali Ibu, sangat mendukung kegiatan Ibu itu, saya ikut turut mendoakan dengan yang baik-baik. Lalu Ibu, Iya, makasih Pak. pasti di dalam mencapai tujuan tersebut untuk menertibkan sampah dan kebersihan kelas itu ada gangguan ataupun halangan atau rintangan. Kira-kira apa? Ada gangguan atau halangan rintangan? Boleh disampaikan Ibu? Ya. Gangguan yang mungkin saya hadapi Bapak, yang pertama adalah ya itu tadi hambatannya. Yang pertama mungkin kalau mengusulkan untuk membeli kotak sampah itu agak lama ya Pak ya, karena mungkin Iya. kepala dana mungkin sudah belum teranggar ke situ, jadi butuh waktu yang lama, itu hambatannya. Nah, jadi kemudian saya yakin untuk menyadarkan anak juga, menyadarkan bukan anak, termasuk wali guru juga, itu juga tidak mudah, sulit. Jadi ya perlu kesabaran. Nah, itu Iya. mungkin hambatan terbesar saya, Pak. Iya Ibu, dari hambatan yang Ibu sampaikan, saran dari saya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan Ibu, kalau bisa berkolaborasi dengan wali murid, nanti yang Ibu sampaikan tentang mengadakan kotak sampah tersebut, mungkin wali murid bersedia Ibu untuk membangun. Karena mungkin wali murid juga, kalau kita sampaikan dengan yang sebenarnya, mungkin wali murid juga akan berpartisipasi untuk mengajukan sekolah yang anak-anaknya ikut mendidik ilmu di situ, ikut menempa ilmu di situ. Mungkin bisa seperti itu Ibu. Selanjutnya Ibu, ada komitmen untuk rencana Ibu supaya terlaksana dengan baik. Maaf Pak, suara Bapak terputus. Iya, untuk yang terakhir Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ini pertanyaan terakhir Ibu. Oke, baik. Kalau yang dapat membantu saya untuk melaksanakan rencana saya, pasti seluruh warga sekolah, baik guru, baik siswa, itu mereka bisa membantu. Dan yang paling penting yang dapat membantu, yang perannya besar adalah kepala sekolah, karena dia yang memegang Iya. kendali atas sekolah. Jadi memang bekerja sama dengan atasan atau kepala sekolah itu memang sangat dibutuhkan, Pak. Itu, Pak. Siap. Terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya mohon maaf apabila dalam saya berkenan di hati Ibu. Semoga tujuan Ibu atau permasalahan Ibu segera terlaksana, segera tercapai. Iya Pak. Terima kasih juga Bapak sudah pertemuan kita hari ini. Benar-benar saya merasakan dampak yang baik dan bermanfaat untuk saya. Iya Ibu. Baiklah, kita akhiri percakapan kita pada siang hari ini bersama-sama dengan mengatakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Gede, izin bertanya. Kita mengisi refleksi Ibu ya. Ya, kata Pak Gede tadi kita sudah selesai seksi ujinya, jadi kita isi refleksi. Iya Ibu. Dalam refleksi ini ada satu pertanyaan yang di akhir itu Ibu. Nanti Ibu dulu bertanya dengan saya, baru Ibu isi refleksinya, terus gantian saya tanya dengan Ibu, saya isi refleksi saya. Seperti itu. Mungkin waktu 2 menit cukup Ibu ya. Bapak Ibu makanya disimak dulu tadi di board itu masih mengerjakan refleksi, itu dibaca tuh. Dibaca refleksi di chat itu Bu.
Halo Ibu. Pertanyaannya dijawab oleh masing-masing 4 pertanyaan, Pak. Menanyakan ke Kuci hanya masalah umpan balik, bagaimana perasaan saat di kucing. Ya. Bagaimana perasaan Pak Jumadi saat saya kucing tadi? Oh iya, mungkin jaringan. Ibu, saya merasakan setelah Ibu bertanya dengan saya tentang Ibu kucing saya Iya, ini sangat memang senang waktunya itu, Pak. sekali. Saya Betul, sekarang tidak kan sedang ini, merasa nah, kan saya bilang nih, sedang refleksi diri 10 menit masih di bor. Teruskan, masih 10 menit, nanti diberitahu waktunya. saya tidak merasa terganggu ataupun merasa saya dipojokkan, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi malah membuat saya lebih paham, lebih mengetahui untuk mencapai tujuan saya dalam memajukan kelas. Intinya saya sangat saya bahagia dan sangat senang dari yang Ibu tanyakan tadi. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya, ya, gimana Ibu? Terima kasih. Iya Ibu, sama-sama. Selanjutnya saya ingin bertanya dengan Ibu. Pertanyaan yang sama yang Ibu sampaikan ke saya. Oke, Apa yang Ibu rasakan pada saat saya coaching tadi Ibu? baik Pak Jumadi, yang saya rasakan sih saya senang Bapak. Setidaknya saya terbantu. Bagaimana sih saya untuk mengatasi masalah ini sangat terbantu Pak. Saya juga sangat senang, saya tidak merasa tertekan. Bahkan kalau seandainya ada kesempatan untuk coaching lagi, saya bersedia Pak, karena saya ingin belajar banyak lagi dari Bapak ini. Iya Ibu, sama-sama. Kita sama-sama belajar. Semoga dari coaching ini kita bisa banyak sekali mengambil manfaat, bisa memajukan karir kita masing-masing Ibu ya. Ya, amin Pak. Oke, baik kita langsung ke ini ngisi refleksi ya Pak ya. Iya Ibu, sudah cukup dengan kita isi refleksinya. Ya. Ya. Untuk lembaran refleksi masih sama seperti yang kemarin ya Pak Jumadi ya. Masih Ibu, masih sama. Oke, baik Pak. Rame, saya matiin aja.
Bagaimana Bu Sri? Untuk refleksinya sudah selesai? Gimana Bu Sri? Masih mute. Sedikit lagi Pak. Oh iya, silakan. Nanti kan disampaikannya di main room kan ya, bukan di sini ya, nanti ya Pak ya? Di main room disampaikannya. Iya. Baik. Dari Pak Gede tadi chat kita mulai 55 berarti nanti 16.5. 1 menit lagi Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Gede atas informasinya. Jadi kita saat ini langsung kembali ke berutama Pak ya, ke room utama. Halo Pak Gede.